Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Akhir dari kelas 2A Pendidikan IPS. Di sini saya, Farisya Herawati, dan Dea Zuriana Sofia Rizna akan membawakan video dengan judul Pancasila sebagai Modal Sosial Bangsa di tengah tantangan Revolusi Industri 4.0. Dewasa ini, kita memasuki sebuah tahapan yang disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Era ini secara fundamental berdampak terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi antar manusia. Di zaman revolusi industri ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu Pancasila ini. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang yang lainnya. Peristiwa Revolusi 2.0 dan Revolusi 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat, sehingga tantangan yang dihadapi pada masa revolusi selanjutnya harus dijalankan oleh Indonesia melalui ideologi Pancasila dengan benar dan tepat pula, agar ideologi negara Republik Indonesia ini tetap eksis di bumi Nusantara. Fenomena Revolusi Industri 4.0 telah mendisrupsi berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang, tak hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga ekonomi, politik, hingga aspek sosial dan budaya masyarakat. Implikasi perubahan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam landscape kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Seperti contohnya, banyak perusahaan mengaplikasikan teknologi otomatisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, para politisi kini lebih cenderung menggunakan media sosial seperti Twitter dan Instagram untuk menyapa konstituennya. Adapun masyarakat lebih mudah mengakses beragam informasi hanya melalui telepon genggam di tangan, tanpa harus bersusah payah membuang tenaga untuk membeli media cetak di kios surat kabar. Revolusi Industri 4.0 sekilas memberikan kemudahan di dalam berbagai bidang. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat dampak negatif yang berpotensi menggerus ketahanan nasional. Solusi penggunaan Pancasila untuk mengatasi implikasi negatif Revolusi Industri 4.0 mungkin terkesan abstrak bagi mereka yang berpikir terlalu teknokratis dalam menyikapi fenomena sosial di masyarakat. Namun sejarah membuktikan bahwa inilah hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menjamin tegak dan kokohnya Republik hingga hari ini. Mari berkaca pada fenomena yang terjadi pasca Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pada masa itu, menguat sentimen primordial di kalangan anak bangsa, hidupnya ideologi komunisme yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, hingga upaya-upaya separatisme di berbagai daerah sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah. Akan tetapi, semua ancaman tersebut dapat diatasi karena strategi dan langkah penanganan yang diambil oleh pemerintah berkhidmat pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan Pancasila sebagai nilai filosofis bangsa sangatlah kuat. Perasaan senasib sepenanggungan serta solidaritas kemanusiaan yang kuat memudahkan bangsa Indonesia untuk kembali ke titik sadar tatkala mereka dihadapkan oleh berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi pada hari ini sungguh berbeda apabila dibandingkan dengan situasi pada masa pasca kemerdekaan, tatkala begitu banyak ancaman dan tantangan kebangsaan yang muncul. Khususnya karena pengaruh masifnya arus globalisasi 4.0 yang menerjang tanpa pandang bulu. Upaya untuk kembali menggunakan Pancasila sebagai respons filosofis menjadi terkendala. Kendalanya terletak pada adanya jarak antara fungsionalitas Pancasila dengan pemahaman masyarakat.
Terlebih lagi generasi milenial yang lahir 4 dekade lebih setelah kelahiran Pancasila. Jarak ini tercipta karena masyarakat menganggap bahwa Pancasila adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Sebagai konsekuensinya, alih-alih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat justru tidak paham akan hal yang paling mendasar dalam Pancasila itu sendiri, yakni genealogi dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, upaya untuk membumikan Pancasila sebagai dasar negara ke segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali merupakan suatu keharusan. Membumikan di sini menjadi kunci dan bermakna dua hal. Pertama, mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan merupakan suatu hal yang asing atau absurd untuk dipahami. Kedua, menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. Upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke kognisi masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan dalam Revolusi 4.0, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses sosialisasi dan internalisasi. Hal ini secara implisit bermakna bahwa kita seyogianya bersikap bijak dalam menilai Revolusi 4.0. Di satu sisi, menyaring dampak negatifnya melalui Pancasila, selain itu, menggunakan kelebihannya untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri di masyarakat. Upaya membumikan Pancasila haruslah bersifat multi-track atau dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan agar prosesnya lebih cepat dan masif. Namun demikian, proporsi tanggung jawab terbesar tetap bertumpu pada trias politika bernegara, yakni eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Dalam konteks eksekutif, upaya membumikan Pancasila dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, nilai keadilan sebagai nafas atau ruh dalam setiap rumusan kebijakan publik. Dalam konteks parlemen, yakni MPR, DPR, dan DPD RI, secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai filosofis groundwork dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya, khususnya legislasi dan pengawasan. Para legislator juga secara konsisten mensosialisasikan Pancasila dalam kerangka 4 pilar kepada masyarakat. Sedangkan di sisi yudikatif, upaya membumikan Pancasila dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk menjalankan proses peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seperti yang termaktub dalam Pancasila. Menurut Skolte 2000, Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang tidak bisa kita bendung. Ia menjelma menjadi sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, penggunaan Pancasila sebagai sarana penyaring dan panduan gerak langkah ke depan menjadi hal yang penting dan relevan. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten, muatan positif dalam Revolusi Industri 4.0 dapat dioptimalkan bagi kemaslahatan bangsa, sedangkan muatan negatifnya dapat direduksi agar tidak berdampak buruk terhadap ketahanan dan pembangunan nasional.